Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Nurdianti dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi atau penerapan persamaan diferensial dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, persamaan diferensial dapat digunakan untuk menurunkan kesetimbangan harga penawaran dan juga permintaan. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan membentuk suatu model matematika dari masalah ekonomi yang ada. Masalah ekonomi yang ada dapat menyangkut penawaran, permintaan, harga, dan persediaan barang. Jika pemodelan fisika diatur oleh hukum alam yang ketat, pemodelan ekonomi diatur oleh hukum ekonomi yang sederhana dan tidak banyak jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa hukum ekonomi mengatur fenomena ekonomi umumnya tidak atau belum diketahui, sehingga memudahkan para matematisi untuk bereksperimen dengan pemodelan ekonomi. Lalu, bagaimana cara membentuk model matematika yang sesuai sehingga dapat diturunkan rumus kesetimbangan harga hanya dengan mempergunakan langkah-langkah yang benar dalam matematika dan persamaan diferensial? Untuk menyelesaikan masalah tersebut, terdapat 3 langkah yang harus dilakukan. Langkah pertama, mencari suatu model matematika dari proses, yaitu penerjemahan informasi yang diberikan dan data ke dalam bentuk matematika, yaitu ke dalam suatu model matematika. Langkah 2, menyelesaikan model matematika, yaitu pencarian selesaian model matematika dengan pemilihan dan penggunaan metode matematika yang sesuai. Langkah 3, interpretasi hasil yang diperoleh, yaitu pemahaman dan implikasi selesaian matematika untuk masalah tertentu. Contoh penerapan atau aplikasi persamaan diferensial linear orde 2. Di sini akan didiskusikan model yang berhubungan dengan penawaran, permintaan, dan harga pasar dari komoditi tunggal seperti beras, telur, mobil, minyak, dan lain-lain. Model yang paling sederhana yang akan digunakan adalah model linear. Langkah pertama, menyusun model matematika. Dipunyai 3 peubah untuk komoditi, permintaan yang dilambangkan dengan D, penawaran yang dilambangkan dengan Q, dan harga yang dilambangkan dengan P. Maka, akan dihasilkan persamaan yang pertama yaitu D sama dengan A plus BP dan persamaan kedua Q sama dengan C plus DP. Dibuat model pengaruh dari persediaan barang. Jumlah persediaan barang ST dari waktu T sama dengan 0 sampai T sama dengan T double aksen akan menjadi ST sama dengan S0 ditambah integral dari O sampai T dalam kurung Q dalam kurung T tutup kurung min D dalam kurung T tutup kurung dt. Bila didiferensialkan akan menghasilkan persamaan ketiga. Lalu dp per dt sama dengan gamma dalam kurung d min q sama dengan min gamma ds per dt. Lalu model ini akan dimodifikasi. Jelas sekali bahwa bila persediaan barang bertambah banyak dari suatu tingkat yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu SO sama dengan S0, maka diperlukan biaya untuk menyimpannya sehingga harga akan jatuh. Jika persediaan barang jatuh di bawah tingkat yang diinginkan, maka harga barang akan naik sehingga diperoleh persamaan keempat dengan lambda lebih dari 0 merupakan konstanta. Sampai saat ini dipunyai 4 persamaan dengan 5 peubah D, Q, S, P, dan SO. Cukup beralasan untuk menganggap bahwa tingkat optimal persediaan barang SO tergantung pada permintaan D, sehingga dipunyai SO sama dengan LD plus M yang merupakan persamaan kelima dengan LM merupakan konstanta. Persamaan 1 dan 5 memberikan suatu model yang tertutup. Langkah kedua, menyelesaikan model matematika dengan menggunakan persamaan 1 sampai dengan 5 untuk mengeliminasi D, Q, dan SO, maka diperoleh persamaan yang keenam. ds per dt min dalam kurung D min B tutup kurung P sama dengan C min A merupakan persamaan ketujuh. Dalam keadaan setimbang dp per dt sama dengan 0 dan ds per dt sama dengan 0, sehingga dari persamaan 7 diperoleh persamaan 8, yang merupakan nilai kesetimbangan harga.
Selanjutnya, dari persamaan 6 diperoleh lambda SE sama dengan gamma dalam kurung A min C tutup kurung, ditambah lambda dalam kurung LA ditambah M tutup kurung, min gamma dalam kurung D min B tutup kurung PE ditambah lambda LB PE. Dan menggunakan persamaan 8, maka akan diperoleh persamaan ke-9. Dalam keadaan setimbang, persamaan 6 dan 7 akan menghasilkan persamaan ke-10 dan persamaan ke-11. Dari persamaan 6, bila didiferensialkan akan diperoleh D kuadrat P per DT kuadrat ditambah alpha dP per DT ditambah lambda DS per DT sama dengan 0. Dengan alpha sama dengan gamma dalam kurung D min B tutup kurung min lambda LB. Untuk mengeliminasi ds per dt digunakan persamaan yang ketujuh sehingga diperoleh d kuadrat p per dt kuadrat ditambah alpha dp per dt ditambah lambda beta p sama dengan min lambda dalam kurung c min a tutup kurung dengan beta sama dengan d min b. Persamaan yang terakhir adalah persamaan diferensial linear order 2. Persamaan karakteristiknya x kuadrat ditambah alpha x ditambah lambda beta sama dengan 0. Akar-akar karakteristiknya x 1 dan 2 sama dengan min alpha plus min akar alpha kuadrat min 4 lambda beta per 2. Sehingga selesaian umum persamaan diferensial adalah pt sama dengan ae pangkat x1t ditambah BE pangkat X2T ditambah PE. Dengan PE sama dengan min lambda dalam kurung C min A tutup kurung per lambda dalam kurung D min B tutup kurung sama dengan min C min A per D min B. Langkah 3, menentukan selesaian khusus untuk masalah khusus. Contohnya bila diketahui fungsi penawaran dan fungsi permintaan yang ingin diketahui harga kesetimbangannya. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada penyampaian materi yang masih kurang jelas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.